Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismauli an wa'rifa nafsi. Ismi Putri Ayunda Kholiso wa ana thalibatu jami'ah fi qismi ta'limi li qismil arabi fil marhatir rabi'ah. Wa ana fi huna sa ubayyin lakum an tariqatu sam'iyah syafawiyah au nastati'u bi audio lingual method wa qabla yubayyinu lakum anid daras ana atlubul afan sa'antiku bil lughatil wataniyah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang audio lingual method. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih metode audiolingual itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertiannya. Pengertian di sini tuh dibagi menjadi dua ya. Kalau menurut pengertian dari Bloomfield, buku tahun 2002 halaman 50 yang menjelaskan tentang audir dan lingual. Audir itu sendiri merupakan arti menyimak dan lingual bahasa. Jika digabungkan dua kata tersebut, audiolingual adalah salah satu metode dalam pengajaran bahasa asing yang menekankan pada empat pemahaman. Empat pemahaman di sini seperti apa saja? Yang pertama yaitu mendengar, istima, berbicara, kalam, menulis, kitabah, dan membaca, kiroah. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang asal mulanya. Metode ini berawal dari abad Perang Dunia Kedua, sekitar kisaran tahun 1940-an. Amerika Serikat memerlukan personalia yang mampu mahir berbicara, sehingga mereka membentuk suatu badan yang bernama Army Specialist Training Program atau disingkat menjadi ASTP, yang bertujuan agar personalia ini mampu berbicara bahasa asing dan siap untuk ditempatkan di berbagai negara untuk menjadi penerjemah dokumen atau lainnya. Nah, di sini munculnya ASTP ini pada tahun 1943. Ketiga, saya akan menjelaskan tentang karakteristik. Apa saja sih karakteristik di sini? Saya akan menjelaskan 5. Yang pertama yaitu tujuan pengajarannya adalah penguasaan 4 keterampilan bahasa secara seimbang. Nah, 4 keterampilan bahasa itu yang sudah saya jelaskan seperti kiroah, istima, kitabah, dan kalam. Yang kedua, urutan penyajiannya menyimak dan berbicara terlebih dahulu, baru membaca dan menulis. Yang ketiga, model kalimat bahasa asing diberikan dalam bentuk percakapan untuk dilafalkan. Jadi seorang guru memberikan model kalimat bahasa asing dengan melakukan latihan-latihan dalam percakapan dialek, sehingga mereka menghafalkannya, yang bertujuan untuk menghafalkannya tadi ya. Yang keempat, penguasaan pola kalimat dilakukan dengan latihan pola atau sering disebut juga dengan pattern practice. Nah, latihan atau drill mengikuti urutan berdasarkan urutannya. Seperti apa sih urutannya itu? Yang terdiri dari stimulus, respon, reinforcement. Nah, yang kelima, yang terakhir, pelajaran sistem bunyi secara sistematis berstruktur agar bisa dipraktekkan oleh siswa dengan teknik demonstrasi, peniruan, komparasi, dan kontras. Jadi pelajaran sistem bunyi ini tuh harus sistematis dan berstruktur. Strukturnya itu step by step, jadi urutan ya, berurutan, sehingga siswa itu bisa mempraktekannya. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang tujuannya di sini. Ada 2 tujuan, yaitu yang pertama tujuan umum dan yang kedua tujuan jangka panjang atau tujuan akhir. Tujuan umumnya di sini adalah untuk mempermudah
penggunaan atau pemakaian bahasa sebagai alat komunikasi. Nah, tujuan jangka panjangnya di sini adalah untuk mengembangkan kemampuan berbicara siswa dan menggunakannya secara otomatis. Jadi di sini tuh siswa agar menggunakan bahasa tersebut secara otomatis atau langsung. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangannya. Tentu saja di setiap semua metode itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Terlebih saya akan menjelaskan lebih dahulu kelebihan metode ini. Apa saja sih kelebihan metode ini? Kelebihan metode ini yang pertama adalah siswa mempunyai keterampilan yang bagus. Nah, keterampilan siswa di sini, keterampilan membacanya itu sangat bagus. Yang kedua, siswa terampil membuat pola-pola kalimat baku yang sudah diajarkan. Jadi siswa di sini sudah mahir dalam membuat pola-pola kalimat baku yang sudah diajarkan oleh sang guru. Yang ketiga, siswa dapat komunikasi lisan dengan struktur yang benar. Jadi siswa itu dapat berkomunikasi dengan struktur-struktur yang tertata dan benar. Nah, yang terakhir, suasana kelas di sini hidup karena siswa di sana tuh diharuskan untuk selalu merespon stimulus guru. Di sini kelas selalu hidup karena siswa itu selalu merespon apa yang guru kasih, stimulus yang guru kasih begitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa kelemahan metode ini. Yang pertama, respon siswa di sini itu cenderung mekanistis karena seringkali siswa itu tidak mengetahui atau memahami makna ujaran yang diterapkan. Jadi siswa itu hanya sebatas paham saja, tidak benar-benar paham apa yang di makna yang sudah diajarkan. Nah, yang kedua, siswa bisa berkomunikasi secara lancar, tetapi hanya saja dengan kalimat yang sudah diajarkan. Jadi kalau kalimat yang belum diajarkan, siswa itu belum terlalu lancar untuk pengucapannya. Nah, yang ketiga, keaktifan siswa di sini itu dalam kelas adalah keaktifan yang semu, yaitu kenapa bisa disebut semu? Karena siswa itu di sini hanya merespon rangsangan guru. Nah, yang keempat, latihan-latihan pola bersifat manipulatif, tidak konstekstual dan tidak realistis. Jadi di sini tuh latihan-latihan yang diberikan tuh bersifat manipulatif, tidak konstekstual. Mungkin cukup sekian video dari saya tentang materi audiolingual ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.